Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak nonton konser ya siang ini. Yang belakang kelihatan saya enggak? Oke, ini emang saya harus keliling kayaknya. Melihat wajah-wajah yang tertekan ya kayaknya. Sabtu-Sabtu harus belajar. Baik, yang belum kenal saya, perkenalkan. Ada yang kenal saya? Oh, yang di sini kayaknya enggak ya. Kelihatan belum follow Instagram saya berarti. Awas aja kalian dapat saya jadi dosbing ya. Belum follow Instagram saya lulusin sampai semester 14. Oke, ini sampai yang belakang sana nih kelihatan, Rek. Yang nah, wajah cantik saya sudah memancarkan pesona belum? Sudah. Oke, guys. Saya harap kalian nggak ngantuk ya, karena ini waktunya kalian untuk bangun siang, but you have to join this class, kemudian ikut kelas kualitatif. Ada yang kepikiran pengen medpen kualitatif nggak nanti? Ada yang kepikiran mungkin kualitatif itu gampang? Hah? Siapa? Angkat tangan yang mikir gampang. Hah? Angkat tangan, kok jadi penakut semua sih? Wah, gitu semua. Ayo, siapa yang mikir kualitatif tuh gampang, lebih gampang? Ini ada yang senyum-senyum nih, pakai baju coklat nih. Mukanya kayaknya sangat ceria dan sangat mempesona pagi ini. Maunya kuantitatif, Bu. Iya. Maunya kuantitatif. Berarti yang mau kuantitatif boleh pulang dong harusnya. Buyar aja apa, Rek? Kualitatif itu anyway, dia buat saya itu lebih susah ya daripada kuantitatif. Kenapa ngangguk-ngangguk? Kenapa? Kenapa setuju? Ini yang dapat beasiswa BI kemarin kan? Metode penelitian kualitatif itu menurut saya lebih susah, Bu. Karena saya kurang konsisten dalam membaca. Sedangkan dia basis teorinya itu harus kuat kali, itu, Bu. Medannya kerasa kali. Ya, kualitatif tuh lebih membutuhkan fokus ya, bukan lebih mudah, atau bukan lebih susah, tapi membutuhkan fokus. Jadi kalian itu sebenarnya buat milih metode itu harus sesuai dengan tujuan penelitiannya, ya enggak? Kayak tujuannya apa, baru tentukan metodenya. Bukan metodenya dulu, baru risetnya. Mungkin tadi Mbak kamu siapa namanya? Jessica Iskandar ya. Serah saya lah. Cocok dia namanya Jessica. Jadi menurut Jessica, saya mau milih kuantitatif, Bu. Belum tentu loh, Jess. Nanti takdirmu tuh kuantitatif. Karena kuantitatif atau kualitatif itu based on apa? Masuk wis lali, Rek. Baru ngomong based on tujuan penelitiannya. Jadi kalian nggak bisa decide whether kalian mau milih kuantitatif or kualitatif sebelum kalian punya tujuan penelitian. Oke? Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana kita bisa menggunakan kualitatif approach itu menggunakan AI. Gitu. Kan kalian suka? Oke. Kecil ya. Introduction to kualitatif. Kualitatif research itu tengok sana, jangan tengok saya.
Tengok situ juga ya berarti, kecil sekali ya. Jadi seek the answer to questions, jadi mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Jadi ketika kalian ingin menulis dengan pendekatan kualitatif, kamu harus punya question, kalian harus punya pertanyaan, apa yang ingin diungkap. Kalau kuantitatif kan biasanya identifikasi faktor-faktor gitu ya. Kalau di kualitatif maka mengungkap namanya. Mengungkap, menjelaskan, menganalisis. Sehingga you have to seek the answer. Kemudian collect the evidence, mencari bukti. Tadi mungkin siapa namamu? Hah? Asia. Siapa? Grace, lupa. Saya cuma ingatnya kali-kali gitu aja. Grace sampaikan, saya nggak konsisten Bu dalam membaca. Nah, di kualitatif kita harus konsisten membaca. Kita harus konsisten mencari bukti. Kenapa? Karena kalau nggak ada buktinya, jadinya apa? Omon-omon ya. Omong tok, dabrus. Yang anak Jakarta siapa? Nggak tahu ya dabrus ya. Masukkan ke kosakata baru kalian. Dabrus itu omong-omong, kayak cowok yang deketin kalian yang cewek-cewek Jakarta, omong-omong udah makan, udah di mana gitu, tapi nggak dikirimin GoPay, nggak dianterin GoFood, ya kan omong-omong doang kan. Kalian bisa jawab yang cewek-cewek Jakarta kalau digituin, dabrus kon gitu. Ngomong tok. Di kualitatif tuh nggak bisa, Rek. Kita tuh omong tok itu nggak bisa. Jadi harus ada bukti. Habis itu yang selanjutnya, produce findings that were not determined in advance. Jadi no hypothesis, nggak ada hipotesis. Oke, jadi kalau kualitatif ada hipotesisnya itu udah literally salah. Karena kualitatif itu berangkat dari fenomena. Kalau kuantitatif berangkat dari teori, sehingga ada yang namanya hipotesis. Oke? Kemudian yang selanjutnya usually involve field work. Jadi biasanya apa? Turun lapang. Jadi teman-teman yang suka jalan-jalan boleh bisa dicoba untuk penelitian kualitatif. Tapi bisa aja kualitatif itu nggak harus jalan-jalan. Oke, sekarang steps in doing kualitatif. Oke, yang pertama adalah menentukan fenomena. Tadi saya bilang kalau kualitatif menentukan fenomena dulu. Berarti yang harus dilakukan apa guys? Kalau menentukan fenomena, apakah kalian bisa menentukan fenomena dengan mager-mager aja di kamar? Apa dong? Coba deh Mbak yang cowok aja deh yang paling pojok pakai baju coklat. Tuh yang lagi nunduk berdoa. Iya ya, yang bangkit sini. Iya kamu, sini. Iya, Bintang ya namanya. Oh Akbar, Bintang Akbar Muhammad, sini. Belum pernah ketemu saya ya? Di mana? Oh iya makanya bukanya familiar, sini. Cara mencari fenomena gimana Akbar? Siapa Bintang? Elmer. Oh, iya. Elmer kok jadinya Akbar. Silakan. Cara mencari fenomena? Banyak baca berita, Bu. Oh, cari lagi nih, Bu. Oh. Apa ya? Iya itu Bu, lihat banyak berita tentang yang jadi ketertarikan kita sendiri. Contohnya tentang apa ya sekarang ya? Harus yang ada beneran gitu Bu. Harus yang ada beneran. Oh. Fenomena. Contoh yang kemarin kan kalau saya pasar modal tentang IPO gitu Bu. Karena kan rame banget. Jadi lihat fenomena kok orang pada mau beli gitu, mau tanpa ada analisis sebelumnya gitu. Kok ada ya, itu jawabannya dia. Kok ada orang mau beli, kok bisa begini, kok bisa begitu. Ya, itu adalah salah satu ketika kita ingin mencari fenomena. Tapi dalam kualitatif sebenarnya fenomena itu dicari dengan cara observasi. Ya,
observasi dulu. Misalnya observasi ngelihat YouTube, ngelihat berita kayak yang barusan Elmer sampaikan. Kemudian setelah kalian observasi, kalian menentukan nih, aku kayaknya pengen tahu kenapa pasar besar itu crowded banget. Emang iya gak ada tata kelola pasarnya, misalnya seperti itu ya. Itu kan hipotesis kalian di dalam otak kalian, ya kan? Kalian pengen tahu gitu. Jadi kalau yang anak-anak yang atau kalian yang nggak suka kepo, udah nggak usah pakai kualitatif. Ini khusus yang suka kepo, kayak Grace gitu suka kepo temennya, kok bisa sih itu tasnya bagus sekali, itu beli di mana itu kan kayak gitu. Kita harus kepo, oke? Nah terus misalnya kita kepo nih, kenapa pasar besar sebagai pasar utama atau induk di Kota Malang itu kok tata kelolanya jelek banget ya? Kok bikin macet ya? Apa orang-orang nggak ada yang merasa terganggu ya? Ya kan? Nah setelah kalian misalnya baca di artikel, lihat di YouTube, di berita dan lain sebagainya, kalian bisa memutuskan untuk turun lapang untuk melakukan observasi. Kalian lihat dengan mata, dengan kalian dengar dengan telinga kalian, kalian rasakan, oh iya ya, di pasar besar nih loh, bule kesini tuh kayaknya nggak mau deh. Di sini tuh kok panas banget ya, kok bau ya, kok tukang parkirnya banyak banget misalnya. Tuh kalian catat. Habis itu kalian, tuh observasi yang nomor 2 ya, determine the environment. Nah habis itu kalian tentukan fokus nih. Kayaknya aku mau analisa tukang parkirnya. Mereka nih kayaknya kaya raya, kalau kalian hitung kasarannya, ini dalam 1 jam aja dia udah nerima misalnya 100 kali 2.000-an. Berarti berapa? 200.000, ya kan? Dalam 1 jam. Berarti kan mending jadi tukang parkir daripada jadi dosen. Iya enggak? Kiri 2.000, kanan 2.000. Nah, di situ kalian mungkin udah mulai mikir, berarti tukang parkir ini kira-kira uangnya masuk ke Kota Malang atau ada dalam tanda kutip pihak yang menikmati. Berarti harus berpikir apa? Kritis yo. Nah, dalam proses ini karena kalian mahasiswa, maka kalian bisa konsultasi dengan Dosbing. Kalau bisa Dosbingnya harus turun lapang juga. Loh iya, kayak semester kemarin itu saya ada mahasiswa bimbingan kualitatif, kita melihat ijon, tahu nggak ijon? Ijon itu fenomena ketika petani menjual hasil taninya sebelum panen, dijual lebih awal ke tengkulak. Kita mau melihat dari perspektif kelembagaan dan ekonomi Islam. Saya turun lapang, saya iuran sama mahasiswa saya buat bayar informannya. Informannya ada di Batu, di Lumajang, di Jember, di Bondowoso, di Situbondo. Saya nyetiri karena mahasiswanya nggak bisa nyetir. Kenapa Dosbing harus turun lapang juga? Karena kalau Dosbing nggak turun lapang, dia nggak bisa ngerasain dong gimana informan ini menyampaikan rasa ngantuknya. Yang cakep gitu loh kalau tidur. Terus ojo mangap, mingkem. Terus gimana observasi itu kan kayak tadi di pasar besar kan panas ya, panas, crowded, tukang parkirnya tengkar dan lain sebagainya. Dosbing harus bisa ngelihat dengan kalian, harus bisa mengcapture. Oh iya yo dek yo, tukang parkirnya kok kayak banyak ya. Jadi kalian berdua bisa saling diskusi. Oke, setelah kita melihat dan menentukan tukang parkir ini menjadi masalahnya, menurut kita, kan masih observasi toh, kita tentukan informan pertama. Jadi untuk kalian bisa mengklasifikasi dan mengidentifikasi masalahnya. Misalnya kalian, kayaknya aku bisa nanya dulu ke tukang parkir yang ini deh, kayaknya masih muda, masih mas-mas, kayaknya lebih gampang dimasukin gitu kan. Terus kalian nanya, Mas, wes tukang saman parkir dek ini wes berapa tahun? Udah berapa tahun parkir jadi tukang parkir di sini? Terus mungkin dia bilang, aku masih baru Mas, masih 8 bulan. Mas, kalau aku jadi tukang parkir di sini gimana caranya misalnya? Terus Masnya bilang, waduh, angel Mas, susah Mas kalau mau jadi tukang parkir di sini. Sampean harus daftar melalui bapak itu. Wah, ini informasi awal. Ya, berarti kita bisa nyimpulkan, oke, kalau mau jadi tukang parkir di pasar besar Kota Malang, berarti kita harus punya modal sosial atau harus punya orang dalam tanda kutip.
Nah, di situ kalian mulai eh, bisa menentukan aku mau nanyanya ke siapa aja. Mas, misalnya kalau mau daftar ini harus ngubungin siapa? Oh, ngubungin ini Pak Amin gitu. Dosen FEB itu, ngubungin Pak Amin dulu. Oke, berarti Pak Amin ini harus jadi informan. Habis itu kalian bisa ke Pak Amin, Pak saya mau daftar tukang parkir gitu kan. Pak Amin bilang, waduh Mas, saman anaknya siapa? Saya anaknya Bu Silvi. Wah gak bisa Mas, gak bisa. Saman tuh harus jadi anaknya misalnya Bu Lail gitu. Sehingga Saman bisa jadi tukang parkir di sini. Kenapa? Karena bapaknya Bu Lail itu bupati misalnya. Oh oke. Kalian dari situ catat informan-informan yang terkait. Kita nggak bisa tiba-tiba, Bu saya mau orang ini jadi informan, tanpa alasan kita nggak bisa. Jadi di kualitatif sebelum kita menulis kita harus nyari informan dulu, oke? Habis itu, aduh kalau ke Bu Lail ini kayaknya susah. Soalnya Bu Lail ini anaknya bupati, anaknya pejabat, ya kan susah. Berarti ya udahlah, aku mau tanya ke tukang parkir yang lain. Mungkin tukang parkir yang lain itu punya cara atau another way untuk masuk ke circle-nya tukang parkir gitu ya, nggak harus lewat Pak Amin misalnya. Nah, terus kalian mengidentifikasi, oke, informan 1 tukang parkir 1, informan 2 tukang parkir 2, informan 3 tukang parkir 3. Ini slide saya jadi langsung didatengin saya sama ini ya. Pak Amin mohon dibantu Pak. Bos parkirnya datang. Caca ya? Tak pakai sinyalnya. Iya sinyal. Aku ya kadang-kadang gini putus-putus gini. Tak pakai sinyal kowe. Mohon maaf Pak gitu ya, diomongin. Tiba-tiba datang, dia nggak nyadar guys. Temennya siapa? Temennya siapa anak ini? Jangan diakuin ya. Hah? Ini yang magang di MBKM OJK. Yang mana? Ya anak ini, Oh, iya. izin kan Pak Kadem ini. Jadi harus on cam, kalau nggak on cam nggak lulus. Oh. Oke. Wes ya, gitu. Udah di-kick tukang parkirnya. Kan kita udah determining the informan kan, kita udah identifikasi. Informan tuh ada 2 guys. Ada informan kunci, ada informan pendukung. Informan kuncinya tadi siapa kalau tukang parkir? Bapak parkirnya, itu boleh lebih dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Habis itu siapa? Pengguna tukang parkir. Pengguna tukang parkir. Emang tukang parkirnya dipakai. Pengguna badan jalan yang parkirin mobilnya dulu kayak kalian konsumen, pengguna user. Habis itu yang ketiga siapa? Pedagang di sekitar parkiran. Terus habis itu informan pendukungnya. Misalnya informan pendukung adalah masyarakat sekitar. Kemudian perangkat desa atau pemerintah daerah gitu ya. Itu ditentukan dulu. Habis itu setelah ditentukan baru kalian bisa membuat janji untuk interview. Tapi kalau informannya mau, tapi kalau ada informan-informan yang kayak tukang parkir tadi terus dia tahu kalau kalian mahasiswa, kira-kira dia mau ngasih informasi yang jujur enggak? Enggak toh, pasti dibagus-bagusin. Atau mungkin dia malah menghindar. Jadi sebaiknya kalian, kalau saya sih pengalaman saya akan menginterview tanpa mereka tahu saya siapa. Ada yang pernah ikut di kelas ekonomi kelembagaan saya? Enggak ada. Ya ampun kasihan kali. Belum ambil ya mungkin ya. Semester ini. Di mata kuliah ekonomi kelembagaan saya tuh kita udah mulai turun lapang dan saya ajarin cara interview. Jadi ada yang pura-pura jadi, yaitu mau apply jadi tukang parkir. Ada yang kemarin pura-pura beli rawon sampai dilamar sama anaknya abah yang jual rawon karena keseringan di situ. Terus
Ya kali ya yang jomblo-jomblo kan lumayan. Habis itu ada yang nyamar jadi mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak dari Bogor, kemudian dia itu hilang arah, dia nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, terus dia tuh ada satu penelitian yang dia itu pura-pura menjadi mbak-mbak yang kehilangan arah, kemudian dia tuh nanya-nanya kayak, Pak kalau kos-kosan di sini gimana, kalau cara jadi masuk ke circle prostitusi gimana, kayak gitu-gitu. Itu untuk mendapatkan jawaban yang pure. Terus kalau penelitian saya pernah menjadi istrinya supir truk. Biar bisa masuk ke area tambang. Jadi yang saya bayar siapa? Yang saya bayar adalah supir truknya. Saya pakai baju biasa, kemudian saya letak kamera kecil di saku saya. Kemudian kan kalau kita mau masuk ke area tambang itu ada identify card-nya gitu kan. Nah tukang truk ini sebenarnya buat ngangkut tambang. Terus dibilang, loh ini siapa gitu kan, wartawan ya. Jadi meskipun saya pakai baju biasa, ternyata aura kecantikan saya itu tidak berkurang. Sehingga dicurigai kayak, wah artis kah, selebgram gitu. Enggak. Habis itu saya ditanya, ini siapa? Terus tukang truknya nih bilang, ini istri saya lagi hamil muda lah. Perut saya kan memang lagi gendut ya. Ada untungnya. Istri saya lagi hamil muda, lagi pengen ikut suaminya terus gitu. Akhirnya diizinkan masuk ke lahan tambang yang itu benar-benar direstrik. Maksudnya orang-orang biasa susah banget masuk. Di situ saya lihat banyak sekali transaksi-transaksi yang ilegal. Itu saya record. Itu yang saya lakukan untuk disertasi saya. Jadi disertasi saya S3 itu 6 tahun, Rek. Turun lapangnya itu. Tiap minggu saya turun lapang. Sampai saya tujuannya apa? Tujuannya saya pengen tahu siapa bos premannya ini. Bahkan bupatinya itu takut. Sampai akhirnya saya nemuin bosnya. Ternyata bosnya ini dia owner hotel di wilayah itu, ya kan? Dan dia itu tidak menampakkan diri bahwa dia itu adalah bos dari tambang dengan aturan-aturan informal yang mereka buat. Saya ketemu sama dia. Ini saya cerita ya. Saya ketemu gak sengaja di mana coba? Di mana? Ya gak tahu lah Bu gitu ya. Di cucian mobil. Jadi saya kan udah punya banyak circle penambang-penambang gitu ya, yang saya udah kasih uang juga untuk bisa ngasih saya informasi. Saya foto, Pak iki tah, ini tah bose sampean gitu kan. Terus dia bilang, bener Mbak, ini bosku. Deg-degan dong saya kayak jatuh cinta gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa lulus S3 gitu kan, ketemu orang ini. Nah saya kan nggak bisa ya semata-merta Pak, mohon maaf saya mahasiswa S3, saya mau tanya, Bapak ini bosnya preman di ini ya, tambang ini ya, kan nggak mungkin ya. Saya bisa dibegal, bisa diculik, dimutilasi. Akhirnya saya nyari cara, jadi mobil dia itu dicuci setelah mobil saya. Oke, saya nyari cara gimana caranya saya bisa ngomong sama orang ini, ya kan? Saya mulai filtering, nggak ngaruh, kurang cantik ya kan? Ini kayak mana ya orang ini bisa ngomong sama saya? Setelah 2 jam kemudian, karena mobil saya itu kotor banget dan kalau di daerah itu nyucinya masih manual, Rek, nggak yang zzzz, nggak yang gitu. Akhirnya saya mau ambil minum, jadi ada kulkas minum gitu ya di sebelahnya dia. Saya bilang, Pak permisi mau lewat gitu kan, ambil. Orang ini kok nggak nanya mbaknya dari mana, kayak apa gitu, dia diem aja, kayak mukanya datar. Habis itu saya ambil minum, terus saya lewat lagi depannya, tak jatuhkan botol saya. Aduh Pak jatuh, boleh minta tolong. Bayangin aja ya, saya tuh udah frustasi ngejar orang ini kan. Oh ya Mbak, mukanya masih datar dia. Terus dia kasih ke saya, terima kasih Pak. Gak ada dia tengok muka saya tuh gak ada. Gak ada ketertarikan apapun gitu. Terus saya mikir kan sambil minum gimana ya caranya. Akhirnya saya udah terpaksa banget karena si mobil orang ini udah mulai dicuci. Berarti kan habis itu dia bakal pergi kan. Akhirnya saya nanya, Pak Bapak dari mana gitu. Oh saya dari sini aja Mbak gitu, kayak datar aja gitu mukanya. Terus saya bilang, Pak mobilnya keren banget, padahal biasa aja.
Mobilnya keren banget Pak, Bapak ini ya pencinta Jeep ya, kan Jeep gitu mobilnya. Oh iya Mbak, Mbaknya juga, iya benar saya pencinta Jeep Pak. Saya itu punya ini, bohong padahal. Saya tuh saya tuh searching kayak model-model Jeep kayak gitu-gitu kan. Bapak ikut ini enggak, ikut komunitas ini enggak? Oh iya Mbak saya join, Mbaknya join juga. Dulu Pak join, habis itu saya aduh udah punya anak nih loh Pak. Loh Mbaknya sudah nikah? Sudah, ngobrol akhirnya. Karena Jeep itu tadi. Ngobrol lama-lama saya ngomong, Pak Bapak ini aktivitasnya apa? Kok kayaknya ini wirausaha muda gini keren ya. Informan tuh kan suka disanjung, manusia tuh suka disanjung ya. Terus karena akhirnya saya bilang Bapak ini keren banget. Terus Bapaknya masa sih Mbak? Masa sih Mbak? Itu buat saya adalah sinyal dia green flag untuk menerima saya. Saya lanjut kan. Iya Pak, ini dari, ini tasnya Bapak ini branded banget Pak, Bapak kaya raya nih, saya gitu. Astagfirullahaladzim. Bapaknya bilang, enggak sih Mbak biasa aja, soalnya saya itu ya biasalah pengusaha hotel gitu. Saya punya cabang di Banyuwangi, di sini kayak udah mulai flexing. Ya kan? Oh Pak, Bapak enggak masuk ke tambang kah? Mulai masuk kan? Bapak kalau masuk ke tambang kayaknya lebih makjus deh ininya, duitnya. Terus Bapaknya bilang, ya masuklah Mbak dikit-dikit. Nah mulai. Akhirnya dari situ kita ngobrol, akhirnya kita bikin janjian untuk ngopi. Di next day. Tapi ngobrolnya bukan masalah tambang ya, masalah Jeep. Jadi satu malam itu saya berpisah dari Bapak ini, saya tuh baca detail-detail Jeep, kalau Jeep model X bla 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 itu mesinnya apa, itu saya belajar. Ya kan? Habis itu saya telepon asisten saya, kalau ada yang kenal Mas Fawas itu ya. Fau, kamu belajar ya ini masalah Jeep nih, besok temenin saya. Saya takut kan Rek, takut saya diapa-apain kan. Oh iya Bu, akhirnya saya berangkat sama Fawas besoknya. Terus saya bilang, Pak ini adik saya nih suka banget sama Jeep. Terus akhirnya dari situ kita ngobrol, kita ngomongin Jeep. Sampai saya akhirnya beli Jeep. Harga 30 jutaan, second. Biar kebukti kalau saya suka Jeep, ya kan. Akhirnya Pak saya bawa Jeep ini, kalau kayak gini nih biasanya ke bengkel mana ya Pak buat modif. Sumpah gak penting yang diomongin. Sampai 8 bulan kemudian kita dekat sebagai teman Jeep lover. Ya kan? Terus one day Bapaknya bikin story, dia lagi di Polda. Itu saya capture. Kan itu juga bukti kalau Bapak ini ada hubungan dekat dengan penguasa. Saya jawab, Pak keren kali Bapak ke Polda. Saya nggak pernah main loh Pak ke Polda. Loh, iya Kak Mbak, ayo kapan-kapan saya ajak ke Polda. Oke, saya berangkat. Ternyata dia nemuin siapa? Dia nemuin someone, pejabat yang masuk penjara, tapi aturannya masih berlaku. Ngerti nggak? Jadi dia bikin aturan, ya, aturan ini salah, sehingga dia di penjara. Tapi aturan ini masih berlaku sampai sekarang. Aturan ini menguntungkan si Bapak ini sebagai mafia. Itu 8 bulan prosesku kayak gitu. Sampai akhirnya selesai disertasiku. Kemudian Bapaknya saya undang, Pak saya mahasiswa S3. Loh, iya tak Mbak, saya dosen. Loh iya tak? Mbak saya mau masukkan anak saya ke UB. Wah, saya kalau rektor ya tak masukkan Pak, lawang saya dosen kok bukan rektor saya gitu. Oh ya, tapi sampai sekarang akhirnya Bapaknya saya blok. Urusan saya sudah selesai. I don't need you anymore. Kenapa? Karena takut aja sih, karena kan dia jaringannya banyak. Dan dia kan nggak ngerti identitas saya. Saya orang mana, saya siapa, dia sebenarnya nggak ngerti. Tapi I have to say thanks, saya kirim dia souvenir untuk ngucapin terima kasih karena telah membantu disertasi saya. Habis itu ya udah saya hilang aja gitu. Sampai kayak gitu kualitatif itu. Tapi di level kalian, jangan nggak, aduh Bu, aduh kok susah banget, enggak. Ya tadi level-level kalian kayak tukang parkir, pedagang, terus petani, kayak gitu-gitu. Nah habis itu kalian perlu yang namanya triangulasi, Rek. Triangulasi itu apa? Triangulasi itu cross check informasi. Jadi habis dari informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, dan kalian masih dapat informasi baru, kalian nggak boleh berhenti. Ya. Kalian harus mencari informasi
Selanjutnya, sampai informasinya apa? Informasinya apa? Jelas, jelek, apalagi? Hah? Huruf awalnya J kok bisa valid itu loh. Apa Rek? Huruf awalnya J. Tebak-tebakan. Jakarta. Apa? Kok bisa loh? Apa? Mas yang di belakang, Mbak yang di belakang. J apa? Bukan. Yang lain. Ada yang punya jawaban J. After J, what is J? Jenuh, ya Allah. Kalau mau mutusin pacar kalian jawab alasannya kan, sorry aku udah jenuh sama hubungan ini, gitu. Kayak mana? Jenuh. Sampai informasinya jenuh. Jenuh tuh apa? Kalian udah tidak mendapatkan informasi baru dari informan yang lain ini. Oke? Saturated information namanya. Setelah itu baru setelah kalian informasinya jenuh udah didapat semua nih sesuai dengan tujuan penelitian, maka kalian harus melaksanakan transcriptions. Diketik. Pak tukang parkir satu ngomong apa? Sa-oh-ohnya itu kalian catat. Ya, misalnya tukang parkirnya jawab, saya itu dicatat. Persis kayak yang diomongin. Oke, nah tahap ini buat saya itu adalah tahap yang membosankan. Bayangin ya, kalian ngobrol 4 jam dan kalian harus ngetikin satu. Itu ngantuk rasanya. Biasanya di sini saya akan minta tolong ke tim saya. Kalau kalian bisa minta tolong ke temennya, nanti temennya ditraktir Fore, kayak CL gitu, untuk mentranskrip agar mempercepat. Tapi ada nggak AI-nya? Ada, namanya AI transkrip. Tapi dia bisa mendeteksi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja. Bahasa lain kayak bahasa hati, kemudian bahasa Jawa, bahasa Madura, ya kon gitu tuh nggak bisa. Jadi kalian kayak harus pakai AI ini untuk mempercepat, kan pasti ada bahasa Indonesianya kan. Habis itu kalian koreksi lagi. Habis ditranskrip, baru kalian harus mengcoding. Loh, Bu, berarti kayak big data dong? Enggak, bukan coding yang kayak kalian bayangin. Jadi ketika kita menentukan tujuan penelitian, itu kan sudah ada instrumen penelitiannya toh. Kayak tadi, tukang parkir. Kalian mau menganalisa apa? Tata kelola. Ya kan? Gimana cara daftarnya tukang parkir, siapa yang mengatur tukang parkir, uangnya kemana, kan gitu kan? Nah, coding itu adalah mengelompokkan. Ya, mau ngantuk iki saja nih, bertahan matanya, gitu. Mengelompokkan, jadi dikelompokkan berdasarkan topik atau tema yang ingin kalian bahas. Misalnya kalian ingin membahas tata kelola, berarti kalian bisa bikin tabel tata kelola, terus kalian hasil interview yang sudah ditranskrip, kalian masukkan ke tabel ini yang berhubungan dengan tata kelola. Habis itu misalnya kalian ingin coding yang kedua, misalnya biaya transaksi. Berarti percakapan-percakapan yang berkaitan dengan biaya transaksi kalian masukkan ke tabel itu. Buat apa coding ini? Coding ini untuk memudahkan kalian ketika kalian nanti akan membahas. Jadi kalau kalian mau bahas tata kelola, kalian tinggal cari yang mana nih, siapa nih yang ngomongin tentang tata kelola. Oke? Kan yang dibahas itu kalau di kualitatif kan hasil wawancaranya. Itu data. Jadi data kita itu adalah hasil wawancara. Setelah coding baru kita bisa analyze the data. Dari menganalisa data itu, nanti kita akan mendapatkan interesting point, interesting findings. Kira-kira apa nih yang baru nih? Oh kayaknya nih yang baru kaitan dengan tata kelola yang harusnya diatur oleh pemerintah, tapi ternyata diatur oleh pihak informal. Nah disitulah kalian bahas. Bagaimana pihak informal ini mengatur tukang parkir. Bagaimana uang yang masuk ke dalam saku tukang parkir di Kota Malang itu nggak masuk ke retribusi
pemerintah Kota Malang, tapi malah masuk ke si orang-orang tertentu. Kalian tulis di situ. Habis itu, nulisnya tuh gimana? Nulisnya itu nggak hanya menulis deskriptif ya, tapi kalian harus combines, harus elaborate dengan teori dan penelitian terdahulu. Misalnya, tata kelola parkir di Kota Malang ternyata ditemukan tidak dikelola oleh level formal, tapi dikelola oleh level informal. Ini kan temuan kalian. Hal ini sejalan dengan penelitian Silvi 2025 yang menyatakan bahwa di Afrika tukang parkirnya juga dikelola oleh sektor informal. Hal ini juga disupport oleh atau didukung oleh teori, misalnya teori ekonomi kelembagaannya siapa yang menyatakan bahwa sektor informal lebih mampu menguasai pasar misalnya, kayak gitu. Oke? Habis itu baru kalian bisa mengconclude what you found. Apa hasilnya kemudian? Habis itu dari konklusi itu kalian harus menjelaskan manfaat dari penelitian kalian tuh buat apa. Kalau penelitiannya nggak ada manfaatnya Bu, ya nggak usah. Nggak usah penelitian. Itu stepnya. Habis itu, nah nih, bagaimana cara menganalyze the data di kualitatif. In collecting and making transcript the data, the researchers may use itu. Nanti saya share ya PPT-nya, kalian bisa klik di situ. Itu sebenarnya untuk membantu kita untuk mengarrange atau mengelompokkan hasil yang kita transkrip wawancaranya itu sesuai dengan topik-topik yang kita inginkan. Jadi kita kayak aplikasi ini ngebantu kita untuk mengcoding. Biar kita nggak perlu nyari secara manual mana ya yang masuk ke poin-poin yang saya inginkan. Jadi aplikasi ini mempercepat coding kita. Nah, in analyzing the data, the researcher may use N5O, ini salah satu alatnya. Kalau di statistik atau kuantitatif kan ada Stata, ada SPSS. Kualitatif kita punya N5O, ada HappyScribe, ada AI Assist, AI Genie. Nah ini membantu banget, bukan Gemini ya, AI Genie sama Power Drill AI. Jadi Power Drill AI ini berfungsi untuk mempercepat transkrip. Nah ini contohnya. Untuk app Loop Panel ini, dia bisa membantu kita untuk menganalisa sumber tambahan. Jadi selain kita turun lapangan, kita boleh lihat di YouTube kan. Kayak misalnya mungkin ada selebgram gitu ya, atau YouTuber yang mengangkat tukang parkir di Kota Malang. Kalian bisa cek di YouTube, kemudian itu bisa langsung mentranskrip YouTube-nya. Dan langsung bisa memberikan makna dari konten YouTube itu. Gak kelihatan ya, Rek ya? Nah ini kayak langsung bisa ngasih prompt gitu loh, kayak what's the goal of your job, what is it the purpose, kayak YouTube AI ini bisa membantu kalian untuk menggali informasi yang disampaikan oleh konten di YouTube itu. Terus boleh berarti Bu, kalau misalnya sumbernya dari YouTube, jawabannya boleh. Bahkan sumber dari Instagram, medsos tuh boleh, kayak komen-komen, review, itu boleh juga. Nah kalau yang ini N5O ini bisa membantu kalian untuk mentranskrip. Oh masih enggak ini. Dan membantu kalian untuk mengcoding. N5O ini juga bisa membantu kita menemukan keyword yang bisa kita jadikan topik. Misalnya kan transkrip wawancara kalian mencapai 500 halaman misalnya. Kan nggak mungkin kalian kayak satu-satu nyari gitu, nggak mungkin. Kalian masukkan ke N5O, nanti N5O tuh bisa menganalisa dari 500 halaman transkrip yang sudah kalian tulis, itu keyword apa yang paling utama. Keyword itu adalah kata-kata yang paling banyak muncul. Itu bisa menjadi referensi kita dalam menentukan topik apa yang akan kita bahas. Paham ya? Itu N5O. Habis itu kita juga ada, nah ini contohnya. Kelihatan ya? Itu kan saya mendapatkan keyword berkontribusi. Itu keyword pertama. Kemudian keyword yang kedua ada kesejahteraan. Berarti tambang pasir misalnya ya, tambang pasir yang saya teliti tadi, itu harus mampu berkontribusi untuk kesejahteraan. Nah dari situ kita dari
kata-kata itu, kita cari transkrip atau dialog siapa yang menyatakan bahwa tambang pasir itu harus berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Paham nggak? Oke. Habis itu, ini yang contohnya Happy Scribe sama AI Assist. Jadi dia ini hanya bisa merangkum transkrip-transkrip yang sudah kita kelompokkan. Jadi misalnya transkrip tentang tata kelola kan banyak ya dialog-dialognya. Kan misalnya kita kayak pengen cepat, bisa dimasukkan ke Happy Scribe sama AI Assist, nanti dia bisa merangkum orang informan kita yang banyak itu dia sebenarnya ngomongin apa sih? Itu untuk membantu kita menganalisa, oh ternyata informan 1 sampai informan 4 yang diomongin tuh ini. Itu untuk membantu kita untuk menganalisis di pembahasan. Oke. Habis itu ini AI Jenny, ini Power Drill AI. Nah kalau yang Power Drill AI ini sebenarnya untuk prompt-nya kayak gini, nggak bisa di zoom ya. Jadi misalnya kayak kita bisa nanya dari transkrip yang sudah kita tulis, kita masukkan ke Power Drill AI, kemudian kita bisa tanya, menurut informasi atau menurut transkrip yang sudah saya upload, apakah ada informasi mengenai gitu. Nanti dia nge-scan, kemudian dia bisa jawab, oh ada informasinya disampaikan oleh informan ini gitu. Enak toh? Habis itu issues in qualitative research. Jadi apa sih kesulitan atau challenge di qualitative research itu? Yang pertama adalah mendapatkan informan yang tepat. Bisa aja kan informannya nggak tepat. Informan nggak tepat tuh kayak gimana? Dia tidak bisa memberikan informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, contacting and assessing the informant. Jadi kayak janjian sama informan, kayak saya tadi menemukan bapak botak yang bosnya mafia itu kan susah kan? Itu susah, itu challenge. Kemudian enhancing validity and reducing bias. Ini challenge kita juga dalam memastikan bahwa informasi itu benar-benar valid. Ya. Kemudian living field. Living field itu artinya apa? Kadang kalau kita udah turun lapang, kita udah keasikan main dalam tanda kutip sama imajinasi kita, sama idealisme kita. Sehingga kayak, aduh kayaknya belum selesai deh penelitian saya. Makanya saya sampai 6 tahun menyelesaikan disertasi saya, karena saya susah banget mau menghentikan penelitian saya di lapangan. Nah sehingga dalam penelitian kualitatif penting banget kalian dengan dosbing kalian harus meng-set border. Sampai mana kalian harus berhenti. Kalau enggak, nanti kalian akan di PHP terus sama penelitian. Tuh, living field sometimes it's difficult to say I'm done. Ya, kemudian nih contohnya. See, takes almost 2 years to meet both of them. Almost 2 years, 2 tahun saya bisa menemukan informan-informan ini. Mungkin ada yang kenal, ada Pak D-nya, bapaknya. Nih, waktu saya masuk ke dalam tambang yang di kotak kuning itu, saya tuh pura-pura nongkrong aja sambil nunggu suami saya naikin pasir ke truknya. Rapi banget ya, makanya nggak percaya. Padahal buat saya tuh ya, harus pakai apa? Pakai daster. Nanti saya dilamarin orang kalau pakai daster. Oke, lanjut. Nah ini strateginya. Strateginya gimana? Strateginya adalah konstan. Ya, kita harus konsisten. Kita harus komit sama penelitian kita. Kemudian kita juga harus mencari something yang against our finding. Apa? Something against sesuatu yang berlawanan. Kalau kita bilang misalnya, oh tata kelola tukang parkir di Malang itu ternyata dikelola oleh sektor informal. Temuan kalian kan itu ya, kalian harus mencari yang nggak setuju dengan temuan itu. Bisa dari literatur review, bisa dari daerah lain. Untuk apa? Untuk open your perspective. Jadi kalian nggak terkungkung di perspektif itu aja, nggak terkungkung di kota Malang aja. Tapi kalian bisa explore di Afrika, Amerika, atau di daerah lainnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah
Yang harus diperhatikan ini guys, research ethic. Jadi ada research ethic itu kayak kita harus melindungi informan kita agar informasinya nggak keluar. Jadi kita nggak boleh mempublish informan kita. Kemudian kita harus memperlakukan informan kita tuh dengan baik, ya, nggak boleh kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian kita harus punya ethical clearance. Ethical clearance itu biasanya dikeluarkan oleh fakultas. Misalnya kalian mau ke lapangan, kalian harus memohon kepada Wadek 1 untuk bisa mengeluarkan surat etik, gitu ya, bahwa Fakultas Ekonomi menjamin kita tidak akan melakukan kejahatan atau melakukan kriminalisasi ketika kita melakukan penelitian. Ini example aja, ini salah satu tulisan saya dimuat di Q2, Scopus Q2 yang ini. Jadi saya menemukan model pembiayaan. Kemudian ini juga dipublish di Scopus. So, AI is not for copying and pasting, but rather a tool to enrich our inspiration to write the qualitative papers. Dah, selesai. Gitu ceritanya untuk kualitatif. Ada yang mau ditanyakan? Jangan tepuk tangan dulu. Belum tanya. Ayo, yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan atau nanti kalian mau tanya, silakan DM saya via Instagram, wajib follow. Kalau nggak usah DM aja nanti. Oke? DM aja, feel free. Kalian nggak usah memperkenalkan diri, Bu, saya Andreas Muhammad Iqbal, jurusan ini, NIM ini, nggak usah. Langsung aja, Bu, saya Iqbal, izin bertanya. Gitu aja. Atau boleh satu pertanyaan, Mbak Fitri? Hadiahnya apa, Mbak? Jalan-jalan ke Europe? Silakan, Dek, boleh ditanya. Duduk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan itu ketika mencari data, Bu. Kalau tadi misalkan di tukang parkir kita nggak bisa menemukan key personnya ya, atau premannya, premannya gitu ya. Key personnya kita nggak bisa nemu. Itu apa yang harus kita lakukan, Bu? Otomatis kan kita harus mencari tukang parkir yang lain. Dan biasanya mereka punya bos-bos yang berbeda. Itu kan tergantung regional tuh, Bu. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika tidak bisa mengakses key person, lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Itu yang jadi pertanyaan saya, Bu. Oke, jadi ketika kita mau mendekati atau nge-reach out key person ini dan ternyata, aduh kok susah ya, nggak dapat informasi ya gitu kan. Berarti kita harus mengganti metode pendekatannya. Misalnya, kamu kayak tadi saya, jatuhin botol, permisi gitu, itu kan salah satu effort untuk mendapatkan atau nge-reach out si key person. Tapi kalau sampai akhirnya nggak bisa dapat, berarti kita harus ganti ide. Karena informan itu kita nggak bisa maksain juga untuk, Pak kamu harus mau jadi informan saya, Pak kamu harus kasih informasi yang valid, kita nggak bisa. Karena hubungannya sama manusia, ya kan? Berarti makanya tadi kalau kamu ingat di idea di steps in doing kualitatif, menentukan informan kan ada yang di paling atas kan, kayak nomor 3 atau 4 ya kan. Jadi ketika di step informan itu nggak bisa kita reach out, kita harus ganti aja. Kenapa? Karena kalau enggak, kita terkungkung untuk nyari informan aja. Kenapa tadi saya ngotot sampai 6 tahun? Karena udah terlanjur ujian kan, S3 tuh ujiannya 9, saya udah di tahap 6. Kalau saya ngulang lagi kan, nulis lagi, jadi saya maksain. Cuman memang effortnya luar biasa, ngabisin energi, kesabaran, bahkan mungkin mengancam keselamatan saya, uang juga habis banyak. Nah sehingga untuk menghindari itu ya udah ganti ide aja. Kalau level skripsi, ya, oke. Terima kasih. Nah udah Mbak. Oh satu lagi silakan. Permisi Bu. Perkenalkan, nama saya Farel dari Prodi EKP. Kini izin bertanya berkaitan dengan keabsahan dari sebuah data penelitian kualitatif. Karena kalau misalnya kualitatif ini kan berarti seringkali penilaian subjektif dianggap sebagai senjata dan juga dianggap sebagai tanda ancaman lah. Contoh misal kalau misalnya dalam konteks penelitian kuantitatif ada beberapa uji, misal uji validitas dan lain sebagainya yang menunjukkan keaslian sebuah data. Nah kalau misalnya kualitatif ini kan berarti subjektif. Contoh misal wawancara gitu atau observasi.
Misal di sini konteks dulunya adalah pertumbuhan ekonomi atau fenomena sosial dan politik. Misal contoh kita bertanya kepada masyarakat sipil menyatakan bahwa pajak mahal gitu. Tapi kalau misal kita bertanya kepada DPR, enggak kok ekonomi lancar-lancar aja. Atau misal kan gitu. Nah, anggaran pendidikan sudah tinggi, tetapi ternyata hak dan kebebasan dari tenaga pendidik ternyata tidak terjamin. Atau contoh misal anggaran TNI naik, tapi ternyata TNI malah masuk ke kampus, bukan yang ngurus konflik di Papua. Nah itu kan menunjukkan beberapa subjektivitas yang ternyata kita belum bisa untuk membuktikan data itu valid atau enggaknya. Nah kalau misalnya menurut Ibu, kira-kira sebagai mahasiswa ilmu ekonomi bagaimana kita bisa memastikan bahwa data dari penelitian kualitatif itu benar atau tidak? Mungkin sekian, terima kasih. Mbak boleh tuker mic nggak? Tuker mic. Terima kasih. Ya terima kasih Dek pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan cuman mungkin belum detail. Jadi di kualitatif itu ada 3 model uji validitasnya. Yang pertama adalah triangulasi sumber. Yang kedua adalah triangulasi waktu, durasi. Yang ketiga adalah triangulasi pustaka. Ya, kalau yang triangulasi sumber tadi sudah saya jelaskan, kita nggak bisa cukup dengan satu informan. Kayak tadi kamu sampaikan ada informan satu, kemudian kalau di cross check ke DPR jawabnya beda, di cross check ke ini beda lagi. Nah itu kita harus terus mencari sampai ada titik jenuhnya, sampai informan ini menjawab yang sama. Tapi gimana Bu, kalau ternyata jawabannya terus berbeda-beda dan kita bingung nih gitu ya, kita mau nyimpulin yang mana? Kita ke step kedua, kita harus mentriangulasi dengan pustaka. Kita mencari literatur-literatur yang mana nih kira-kira secara literatur review ini yang mendekati dengan hasil wawancaranya. Misalnya, oh pajak misalnya 5%, menurut warga sipil mahal. Tapi menurut orang yang mengeset pajak ini murah gitu kan. Nah kita bisa cek, kalau di Malaysia kira-kira dengan pajak 5% dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama, menurut warga sipilnya kalau berdasarkan literatur review ini sama enggak? Besar apa mahal atau enggak? Kita bisa ngecek-ngecek di situ. Habis itu triangulasi yang ketiga adalah triangulasi waktu atau durasi. Kalau kalian masih punya waktu yang panjang, nggak ada salahnya kalau kita terus meng-cross check. Misalnya kamu ke DPR, DPR-nya bilang enggak kok pajak enggak mahal-mahal banget, biasa aja, masyarakatnya aja yang lebay, misalnya gitu ya. Nah mungkin kamu ketemu orang DPR yang lagi ngantuk ya kan. Kamu ke DPR yang satu lagi yang agak bener nih menurut kalian, kayak kalau muncul di TV suka pakai jas ganteng gitu kan. Pak ini pajak gimana Pak? Ini kok katanya masyarakat mencekik nih. Oh enggak Mas biasa aja. Ya Alphard saya pajaknya cuma 10%. Ini istri saya ada 10 ya biasa aja. Wah enggak bener nih. Berarti pindah ke DPR yang lain. Sampai dapat jawaban yang mungkin sama dengan warga sipil. Oh iya Mas saya setuju sama warga sipil yang pajak ini memang agak mencekik. Memang kurang ajar banget nih pemerintahan zaman sekarang nih ya. Katanya pinter tapi ternyata stupid misalnya. Nah nggak sampai berhenti di situ. Kamu harus ke DPR lagi yang lain. Kalau misalnya DPR yang satu lagi ini bilang bener Mas saya setuju sama warga sipil. Pajak memang mencekik. Nah kalau kalian takut nggak valid bisa ditambah lagi DPR yang lain. Jawabannya sama nggak? Kalau jawabannya sudah sama dengan informan yang 2 terakhir tadi, berarti kita sudah bisa berhenti. Gitu deh jawabannya. Jadi uji validitas di kualitatif itu memang lebih sulit. Karena harus nambah informan, nambah literatur dan teori, bahkan nambah durasi, bahkan nambah uang untuk turun lapang. Kan turun lapang itu pasti butuh bensin, ya kan? Butuh makan, mungkin juga bisa butuh bayar sana sini agar bisa masuk ke dalam ruangan yang mungkin gak bisa diakses banyak orang, seperti itu. Oke, dan itu kalian bisa milih minimal 2 triangulasi model. Gak bisa kalian, oh Bu saya mau triangulasi informan aja, gak bisa. Jadi kalian minimal 2, yang mana yang mau kalian pilih, triangulasi informan atau triangulasi durasi. Atau durasi dengan literatur review, kayak gitu. Ya, sesuai dengan kondisi lapangan. Dan itu perlu didiskusikan dengan dosbing kalian. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Nanti kalian yang misalnya takut bertanya, karena suka sesat di jalan, kan anak-anak kayak kalian suka kalau disesatkan, ya kan?
Kalian bisa DM saya feel free, oke? Tapi wajib follow. Nanti saya follow back. Tapi kalian harus DM Bu, follow back Bu gitu. Karena kalau enggak saya enggak tahu kalau kalian mahasiswa saya atau enggak. Ya kan? Biasalah. Gitu ya, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Semoga membantu untuk hari ini. Terus nanti kalian kalau udah taking your thesis, kemudian kalian pengen ambil kualitatif, terus saya bukan dosbing kalian, feel free juga untuk kita bisa bimbingan informal. I will be happy to assist you. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan bubar dulu, ada pembagian makan siang. Sama apa Mbak? Voucher ke Europe. Nanggung lagi. Perhatian, tolong jangan keluar ya. Kalau keluar lagi kita nggak ngasih konsumsi ya. Ditunggu sebentar. Jangan keluar. Kalau keluar nggak dapat konsumsi.
Baru selesai nih dari tadi pagi itu ngajar medpen. Soalnya kan apa medpen nih kemarin saya minta ke satu Pak biar saya aja yang ngajar. Soalnya apa ya selama ini saya memang punya anak-anak tapi juga masih lemah. I know. Jadi saya emang hari Sabtu ini saya dedikasikan buat ngajarin medpen. Betul. Gimana Pak? Oh, ngajarnya 4 bulan Pak, tapi kan mentornya banyak. Bener-bener. Banyak. Apa sih? Oh iya, iya konversi Pak, dikonversi. Jadi mahasiswa itu kan banyak yang menerima magang industri tuh. Jadi sama itu dicarikan rekanan yang bisa mengakomodir kuliahnya anak-anak ini biar bisa studi independen, karena kalau kuliah di dalam FEB-nya udah nggak bisa kan, soalnya dia harus magang magang di luar itu. Nah kalau sebenarnya tuh kayak mata kuliahnya Pak Irwan itu kayak apa ya, mata kuliah manajemen gitu ya misalnya, pemasaran itu sebenarnya kan pertemuannya nggak sama Pak Irwanto, banyak mentor-mentor yang lain, yang dosen-dosen. Jadi kita ambil kayak si dosen itu pertemuannya sampai 16 kali pertemuan gitu. Betul. Iya. Tahu nggak Pak Irwan, Pak Sadu ini apa namanya terpaksa dinaikkan di DWD 1. Ya terpaksa karena nggak ada pilihan lain. Gitu. Kan beliau udah 2 periode Pak Anur itu udah nggak bisa lagi. Jadi habis ini kemarin itu kan rapat di ini, rapat internalnya Pak Dekan. Terus saya ditanya, Silvi kamu gimana kalau Pak Sardo jadi DD1? Saya bilang ya ngikut aja, maksudnya saya sama siapa-siapa aja silakan aja gitu kan. Terus sebenarnya tuh ada yang pilihan, cuman Pak Sadil, kalau nggak Pak Sadil yang dijadiin DD1 nanti bakal berisik, bakal ganggu gitu. Nah iya ya itu Pak takut ganggu, kalau dia tidak dikasih apa dia bakal ganggu kayak gini. Maksud saya Pak Irwan ngasih kabar ini ternyata inline karena kamu kemarin baru selesai rapat internal timnya Pak Dekan. Nah terus Pak Dekan sampaikan saya, kamu ya Pak makasih. Terus Pak Dekan bilang nanti Silvi kalau sama Pak Fadil hati-hati aja gitu, nanti kamu under me aja, jadi apa-apa nanti harus bilang ke aku gitu Pak Dekan.
Iya Pak, santai aja. Karena emang Pak Sabilnya emang udah nganggep competition kan ke saya, jadi bakal susah Pak mau kerja bareng. Oh ceritanya. Iya betul, jadi solusi selama udah 2 tahun loh padahal Bagel ini. Maksudnya kalau tim akademik menilainya nggak bagus kan harusnya bakal diputus loh Pak. Karena sebelum Rigel ini kita ada kerjasama sama IBPM sama SSBRN. Jadi banyak vendor yang sudah kami coba dan Rigel ini yang masih bertahan, dan saya nggak mengintervensi tim-tim akademik di sini karena saya kan di bagian riset sama kolaborasi ya. Jadi bukan di bagian mahasiswa. Jadi mereka sendiri yang melakukan penilaian sendiri. Itu. Tahu lah Pak Irfan itu. Betul betul. Nah kalau kayak di swasta ya Pak ya. Iya, betul. Etik-etik ya. Sebenarnya saya juga gitu sih Pak. Saya dulu resign dari BRI itu karena saya melihat kampus ini sebagai tempat yang mulia kayak gitu-gitu. Kok makin jahat. Mm-mm. Betul betul. Mm. Capek juga ya Pak ya. Sama aja. Cuman kalau model-model tipe kayak saya gini Pak ya, semakin saya gak disukain orang, semakin saya difitnah, saya difitnah macam-macam Pak. Jadi kayak ini agak personal sih. Jadi saya tuh kan sebenarnya divorce 5 tahun yang lalu. Oh. Terus saya merit kemarin itu tahun lalu saya merit lagi. Nah itu tuh banyak banget Pak fitnah-fitnah yang katanya saya tuh ngerebut suami orang lah, yang saya pernah tidur sama kadek lah, aduh macam. Nah saya nggak pernah clarify apapun, tapi yang saya lakukan ya udah tetap on the job, what I have to do, saya berkarya sampai akhirnya kemarin itu kalau Pak Irwan tengok di medsos saya itu, mungkin kalau Pak Irwan sempat itu ya, itu saya kepilih jadi dosen berprestasi. Hmm. Hmm. Berprestasi. Diganggu. Iya, diganggu Pak, diganggu. Apalagi kan kalau ganggu juga. Nggak paham saya Bu Desi, nggak tahu saya Pak. Kalau Bu Desi waktu itu dia kan KPS, dosen berprestasi tapi KPS. Nah kemarin tuh kayak Allah tuh bener-bener is a good job. Jadi kayak saya tuh jadi dosen berprestasi kan siapa-siapa ya, itu kan predikatnya academic leader, kan ada yang kategori KPS, ada yang kategori pejabat-pejabat gitu. Nah kalau saya ini yang rakyat jelata. Jadi predikat itu academic leader. Dan itu jauh lebih iya. Nah itu saya kan nggak sudah karya gitu. Terus saya mikir, saya punya prestasi apa Pak? Ya udahlah masukin tuh semuanya. Asesmen itu apa poin-poin memang bisa dosen early career ya sana. Nah itu maksud saya, oh ternyata fitnah-fitnah orang.
kemarin itu yang kita